Ya namanya konten kan, namanya konten tinggal kalian aja yang mengaplikasikannya. Usaha apapun bisa ditiru. Usaha apapun bisa ditiru, tapi rezekinya belum tentu. Kalau kita panen mau jual ke tengkulak jual, atau sebagian aja yang saya jual ke tengkulak yang babon-babon yang besar-besar yang BS-BS, saya mau tes membuat bakso lele nih. Ini tuh si bocah bisa ngomong tuh katanya, gua bikin bakso lele kagak laku-laku, gak ada yang beli, umpama gitu ya. Atau begitu dia tes, wih tuh bocah pintar tuh, habis ludes. Orang tuh kan mikir kalau lele itu binatang yang enggak paling bersih. Kalau misalnya antara yang lain dia mau milih yang lain. Tapi kalau misalnya itu di brand dikemas dengan bakso dengan DHA gitu, omega 6. Menarik ya? Itu lebih menarik. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bersama Bung Mahen. Saya ulangi lagi, dari Jogja datang ke Jakarta mau membuka usaha beberapa rumah makan. Rumah makannya itu meliputi kuliner ya, hewannya paling nggak jauh. Isinya dari lele, ayam, bebek, dan sekitarnya. Pokoknya yang biasa aja, ya nila, mujair. Gini, yang menarik dari Bung Mahen ini, walaupun usianya kita lihat muda ya, dia itu jenius. Jadi dia selalu memikirkan segala sesuatu, konsep dari awal sampai endingnya itu yang sudah berjalan umpama dari awal sampai akhir seperti ini. Tapi dia bisa memangkas lagi nih untuk mensemarkan. Kalau bahasa orang kampung bilang biar lebih irit. Kalau bahasa perusahaan mah lebih mengefisienkan. Tapi cerdas lah. Nah, kontennya begini pemirsa. Beliau melakukan bukan terobosan ya. Kalau dibilang terobosan, bakso ikan sudah banyak. Tapi ikannya apa kan nggak jelas. Ikannya apa bebas. Mau itu ikan apa, ikannya yang penting nggak ada tulangnya, jadilah bakso ikan. Begitu Bung Mahen ya. Benar. Bung Mahen ini memodif ikan lele menjadi bakso ikan. Kita tanya langsung, Bung Mahen, apa yang mendasari ide awal pemikiran lele menjadi bakso lele? Sebenarnya yang mendasari itu sesimpel, orang itu apa aja dimakan asal proteinnya masuk dan sehat. Apa aja dimakan? Apa orang tuh mau makan apa aja. Kayak zaman sekarang ini kalau misalnya kita memproduksi makanan yang cepat saji, udah pasti dimakan. Apalagi sehat. Nah, berdasarkan itu. Nah, Okay. Kenapa sehat ini penting? Nggak, kurang paham ya. Itu obrolan berbeda ya. Tapi yang pasti orang mau makanan yang cepat saji dan sehat dan yang enak. Gitu. Dan yang murah, yang pasti. Murah, sehat, banyak, segala macam lah. Gitu. Nah, kalau bisa dipikir daging lele ini kan spesialnya karena dia memiliki DHA yang banyak gitu. Dan dia DHA bukan buat otak, kalau buat anak kecil ya? Dia DHA itu iya benar. Buat otak buat anak kecil kan? Iya. Itu berguna banget sih. Itu berarti, tapi nggak tahu nih kalau bakso itu konsumsi anak kecil nggak sih? Bakso bisa dimakan anak kecil, bisa dimakan orang tua. Usia. Nah, kalau ini kita udah bisa ngomongin tentang itunya sih, kayak selebih dari produk kan yang lebih penting juga cara kita memposisikan produk ini. Siapa yang idealnya makan, yang mengkonsumsinya, yang menggunakannya siapa, end usernya siapa. Nah, kalau yang pasti kita ngejar orang-orang yang paling banyak dong. Nah, gimana ini produk ini disesuaikan di sana, yaitu kebijakan masing-masing. Tapi yang pasti ide awalnya ide awal Bung Mahen ini memikirkan kalau lele ini saya buat bakso lele karena sehat dan itu murah. Kayak orang mikir kalau misalnya alternatif lain apa sih, kalau misalnya yang bakso gitu terus nggak sapi gitu. Sapi kan juga, kalau bakso ya bakso sapi. Iya, tapi kan lebih banyak bakso sapi, bakso ayam udah banyak. Harganya berapa sejauh apa kan? Iya. Tapi Nah, kalau dibandingin terhadap kesehatan, orang lihatnya lebih sehat mana gitu loh. Ikan lele. Padahal kan yang aneh adalah ini mungkin yang aneh juga. Orang tuh kan mikir kalau lele itu binatang yang enggak paling bersih. Kalau misalnya antara yang lain dia mau milih yang lain. Tapi kalau misalnya itu di brand dikemas dengan bakso dengan DHA gitu, omega 6. Menarik ya? Itu lebih menarik. Menarik. Tapi itu bohong nggak? Nggak bohong kan? Nggak bohong. Tapi itu kan datang dari daging ikan lele. Iya. Nah, kalau yang Bung Mahen lakukan itu, idenya itu si setelah dibuat bakso di awal-awal ya. Setelah dibuat baksonya itu dijual packaging online atau membuka kedai baksonya? Oh, kalau membuka kedai bakso lebih baik dititipin. Karena zaman sekarang lagi COVID kan.
kalau sekarang ini lagi covid ya berhambatan banget lah untuk yang berurusan sama retail atau ngejual di toko gitu, jadi mendingan dititipin. Kedua mendingan online juga sih, kayak lewat Tokopedia, itu jauh lebih baik. Menjual bakso lele di Tokopedia, Iya. di online lah, di online shop ya. Menarik itu. Iya itu menarik, itu Jalan. ya pasti jalan. Kayak yang pasti orang awalnya ngelihat itu nggak kayak, kita jangan bilangnya bakso lele dong, kita bilangnya bakso dengan DH6 gitu. Nah yang bakso ikan dengan DH, iya. Kita nggak usah bilang lelenya. Iya, kalau saya sih enggak gitu. Terserah kalau pengen diikutin atau enggak ya. Cobain aja tes kira-kira lebih laku produk saya atau produk yang pengen nyoba ini. Jadi kan itu sebenarnya sih DH-nya udah menarik. DH-nya menarik. Cuma kalau lele itu sebenarnya lele itu bagi masyarakat kita ya, itu sebuah konsumsi yang massal yang memang disukai masyarakat ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga banyak juga orang yang nggak makan lele. Benar. Tapi kalau lelenya dihilangin, diambil DH-nya aja lumayan bagus. Kan rasanya udah nggak kayak lele tuh kalau udah diolah menjadi bakso kayak gitu. Rasanya kan bakso ikan kayak otak-otak, rasanya nggak kayak otak-otak sih. Ya beda gitu. Sensasinya juga beda. Sama aja kayak makan daging sapi sama daging burger itu. Itu baksonya itu nggak dijual per paket ya kan? Saya pernah beli tuh, orang beli paket apa tuh? Bakso aci. Itu sudah ada sausnya, bumbunya, apanya, sambelnya, apa satu paket packaging prak gitu. 10.000 baksonya isi 5 atau berapa gitu. Kalau bakso ini nggak dijual hanya baksonya aja. Oh enggak ya, sampai sepak-pak juga. Ada 12, sepak isi 36 gitu. Ya kita nggak harga, nah strategi harganya juga harus dimainin. Tinggal pemasarannya gitu ya. Brandingnya, pemasarannya, harganya, produknya juga harus paling enak. Seandainya sekarang bukan zaman Covid, Bung Mahen punya dan berkesempatan memproduksi bakso lele ini dalam skala besar. Iya, mau bikin toko makan nggak, mau bikin warung makan. Iya. Nggak, belum kepikiran. Nggak kebayang untuk buka toko-toko bakso ikan. Mungkin orang lain bisa ngelakuin itu. Belinya supply dari saya. Itu bisa. Tapi saya belum kepikiran sejauh itu sih. Nggak apa-apa. Tapi ini menarik pemirsa. Ini kita ngomong langsung dengan pelakunya. Saya sendiri nggak kepikiran. Maksudnya kepikiran ya udah bikin bakso lele seperti itu. Tapi untuk bakso di packaging dijual seperti itu persatuan hanya satu produk aja ya? Iya. Atau ada kalau nugget belum kepikiran nugget belum? Bisa, kita belum kepikiran, kan nambah lagi di skema operasionalnya. Cara buatnya juga beda sama bakso. Kalau bakso lebih gampang kan? Bakso Iya. lebih gampang. Gampang tinggal rebus aja gitu. Nah ini konten ini sebenarnya kalau teman-teman petani lihat, oh gampang aja bikin bakso mah. Ya enggak, cuma tepung, udek gitu. Yang penting freezer ya? Ya, harus ada freezer. Itu listriknya juga lumayan. Nah tapi nggak apa-apa, itu ntar masuk ke biaya di baksonya sendiri kan. Kita ngambil untung yang cukup untuk balikin modal, untuk nutupin biaya operasional. Pemirsa, saya juga bingung kalau mau nanya lebih detail tentang si bakso lele ini. Tapi intinya bakso lele ibaratnya produk after kita jadi pembudidaya sih. Kalau kita panen mau jual ke tengkulak jual, atau sebagian aja yang saya jual ke tengkulak yang babon-babon yang besar-besar, yang BS, saya mau tes membuat bakso lele deh. Iya benar. Coba saya tes, saya bikin, saya pasarin, coba saya bikin. Kalau ini dimerekin ya, kalau buat teman-teman nih. Iya. Mereknya stiker aja biasa kali ya? Iya, merek stikernya biasa. Kalau pengen diurus BPOM bisa, tapi ada prosedurnya. Halal bisa, tapi pada prosedurnya ada biaya. Nggak usah, nggak usah. Kita mah boleh, tapi boleh. Kalau seniat itu boleh. Tapi nggak usah. Terserah, bebas. Awal tes dulu aja, tes pasar dulu aja. Laku nggak laku, bapuk atau abis nonton konten ini tuh si bocah kebiasaan ngomong tuh katanya, gua bikin bakso lele kagak laku-laku, gak ada yang beli, umpama gitu ya. Atau begitu dites, tuh bocah pintar tuh, habis ludes, tetangga pada beli, saudara pada demen, besok bikin lagi. Ya namanya konten kan, tinggal kalian aja yang mengaplikasikannya. Usaha apapun bisa ditiru, tapi rezekinya belum tentu. Ada pesannya terakhir sebelum saya closing nih, konten bakso lele menjadi bakso lele. Ada pesan-pesan nggak Bung Mahen buat teman-teman petani nih? Kita sebagai petani, mungkin pengusaha untuk urusan pangan kayak gini, kita harus pintar-pintar lah, berkreasi. Iya, kreatif. Untuk produk-produk dan cara memasarkannya. Siapa tahu bisa diekspor. Iya. Siapa tahu ya. Iya. Ntar bikin podcast lagi ya, Bro, yang
ekspor. Berbagi nggak pernah rugi. Berbagi nggak pernah rugi. Kalau nggak pernah berbagi, isi kemana sih berita Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.